Oke, kita masuk ke dua contoh soal lagi. Untuk linear coding, linear code ya pada uh, block code ini. Jadi jika kita memiliki kode C namanya. Kode C ini isinya adalah kode word 000 and 111. Kode C ini adalah kode linear. C adalah linear code. Nah, ini kita eh, tadi minta untuk mengecek sebenarnya apakah kode C ini merupakan kode yang linear. So that C is a linear code. Ya. Maka kode C adalah kode linear. Maka kalau kita perhatikan isinya ada dua kode word gitu ya. Kalau kode word 000 ditambah 000 modulo 2 maka hasilnya adalah 000. Gitu ya. 111 ditambah 000 hasilnya adalah 111. 111 ditambah 000 adalah 111. Maksudnya ini sebaliknya ya. 000 ditambah 111 ya sama dengan 111 ditambah 000. Hasilnya adalah 1. Begitu triple 1 ditambah triple 1 modulo 2 karena sama hasilnya adalah 0. Ya. Maka setiap elemen yang ini kode word yang dihasilkan dari penjumlahan kedua buah kode ini, katakanlah ini kode word A, ini kode word B, gitu ya. Ketika dijumlahkan, maka hasilnya yang ini juga merupakan bagian dari C, 0, yaitu ini. Yang 111 juga merupakan bagian dari C, yaitu yang ini, ya. Dan yang 00 juga merupakan bagian dari C. Karena terpenuhi syarat ada zero kode word ya yang isinya 000 dan setiap elemen ini yang 4 ini adalah juga merupakan bagian dari kode C, maka kode C ini Oke, saya ulang lagi ya. Karena eh, terdapat zero code di sini yaitu kode 000 ya, yang ini ada 000 dan setiap elemen 1, 2, 3 dan 4 ini merupakan bagian dari kode C di sini. Maka kode C ini disebut dengan kode linear. Nah, kita ada satu pertanyaan lagi. Tunjukkan bahwa jika kode C tadi elemennya adalah triple 0, lalu 001 dan 101, tunjukkan bahwa kode C ini bukan merupakan kode linear. Nah, di sini karena 001 ditambah 101 hasilnya adalah 100 dan 100 ini tidak ada di dalam kode C, ya tidak ada di dalam kode C, maka bisa dinyatakan bahwa C adalah disebut kode yang tidak linear. Ya. Jika ada hasil penjumlahannya tidak merupakan bagian dari kode C, maka dia bukan kode linear atau non-linear code. Nah, berakhir pembahasan mengenai menentukan apakah kode itu linear atau tidak. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai Hamming weight dan Hamming distance. Bobot Hamming dan jarak Hamming. Misalnya C adalah sebuah kode word dengan panjang N. Nah, ini C ini memiliki panjang N.
maka Hamming weight dari C itu dinotasikan dengan WC, weight of C. Hamming weight ini adalah jumlah 1 pada C. Ya, ini number of one in C. In kode word C yang isinya adalah n bit. Jika A, kita punya A, kode word A dan kode word B yang sama-sama memiliki panjang n, maka Hamming distance antara A dan B dapat dinyatakan dengan D A, B yang didefinisikan dengan jumlah, ya, number of position di A dan B yang berbeda. Nanti kita akan berikan contohnya supaya clear. Sehingga Hamming weight dari kode word C adalah atau bisa dinyatakan atau sama saja dengan Hamming distance antara kode word C dan kode word 0. Atau bisa dinyatakan dengan persamaan 11.2 ini. Ya. Hamming weight of C is equal to Hamming distance between C and kode word 0. Between kode word C and kode word 0. Sama saja, ya, similarly Hamming distance antara Hamming distance dapat juga dituliskan sebagai Hamming weight, ya, dengan mengikuti persamaan 11.3 ini, yaitu Hamming distance A and B is equal to, ya, Hamming weight dari kode word A plus B. Nah, ini adalah suatu persamaan yang harus kita ketahui. Contoh soal. Tunjukkan bahwa ini sepertinya saya pernah kasih soal ini. Tunjukkan bahwa Hamming distance memenuhi aturan atau properti seperti ini, yaitu Hamming distance A, B itu adalah lebih besar dari 0 jika dan hanya jika A sama dengan B, ya. Oke, kita lihat from equation 11.3, maka kita peroleh bahwa Hamming distance D A, B itu sama dengan penjumlahan atau Hamming weight untuk kode word A plus B. Jika A tidak sama dengan B, maka tentunya Hamming weight ini kan jumlah angka satunya. Maka Hamming weight dari kode word A plus B itu akan bernilai lebih dari 1. Gitu ya. Karena kalau dia berbeda, pasti ada jumlah satunya. Kalau dia sama, pasti 0 semua. Kalau ada jumlah satunya, maka dia akan menjadi Hamming weight-nya ini akan menjadi bernilai lebih besar dari 0. Dan jika nilai A-nya, kode word A sama dengan kode word B, maka A plus B itu akan menjadi A plus A atau sama dengan kode word 0. Isi dari kode word 0 ini adalah simbol atau bit-bit 0. Ketika Hamming weight A plus A sama dengan Hamming weight dari kode word 0, maka tidak ada bit 1 di sini. Tidak ada not available bit 1. Karena tidak ada bit 1, maka Hamming weight-nya menjadi 0. Sehingga properti pertama ini dapat dibuktikan.
ya. Ya, kalau Hemingway-nya nol berarti ya ini menjadi nol gitu ya. Jadi distance of A, B itu akan sama atau lebih besar dari eh, nol. Lebih besarnya terpenuhi dengan bukti ini dan samanya terpenuhi dengan bukti yang ini. Oke. Nah, untuk properti itu eh, Hamming distance A, B sama dengan Hamming distance B, A. Maka untuk properti ini karena A plus B sama dengan B plus A untuk modulo 2 atau 1 plus 0 sama dengan 0 plus 1 pada modulo 2 yaitu 1, maka D ya maka akan terpenuhi DAB sama dengan DBA atau Hamming distance AB sama dengan Hamming distance BA. Ini juga eh, terbukti. Nah, selanjutnya jika Hamming distance Hamming distance DAC adalah lebih kecil dari Hamming distance A, B ditambah D Hamming distance B, C gitu ya. Nah, di sini ada B-nya yang di sebelah kiri tidak ada B-nya. Di sini bisa kita ketahui bahwa di Hamming distance A, C itu sama dengan Hemingway dari A plus C sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N AI minus CI gitu ya. Ya, ini untuk Hamming distance-nya. Maka di mana AI dan CI itu adalah elemen dari 0 atau 1. Jadi isinya ini 0 atau 1. Nah, dia jumlahnya ada berapa dari kode word ini? Misalnya A-nya ada sebanyak 10 ya. Tentu atau ini disebut dengan N. 10 ini adalah N. Maka I-nya akan naik dari 1, 2, 3 indeks ke 1 sampai ke N gitu ya. Kalau N-nya 10 maka dia akan naik menjadi 10. Maka kita akan memperoleh DAB di Hamming distance A, B itu sama dengan Hemingway A plus B sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N mm, yang merupakan sigma dari absolut ya, absolut A1 AI minus BI ya. Enggak, 0 kurang 1, 1 kurang 0 sama karena dia absolut. Hasilnya adalah 1. Ya sama saja dengan 1 modulo 2 0 sama dengan 0 modulo 2 1 hasilnya adalah 1. Ini sama saja dengan 1 dikurang 0 absolut ya. 0 kurang 1 absolut. Harus ada tanda absolutnya. Maka ini akan sama saja menjadi seperti ini gitu ya. Untuk eh, kode word A dijumlahkan ditambahkan dengan B. Untuk D, B, C sama dengan Hemingway B plus C atau sigma dari I sama dengan 1 sampai N BI dikurang CI sama dengan sigma 1 sampai N CI dikurang BI. Ya, sama saja karena ada nilai eh, absolutnya. Sehingga bisa kita peroleh, kita turunkan di sini ya, DAC, DAC yang ini, DAC ini, karena sama-sama sigma, sigmanya sama dari 1 sampai N ya, yang ini.
Ini dengan ini sama, 1 sampai N, ini juga sama, 1 sampai N. Maka kita tuliskan AI minus CI ke sini. AI minus CI absolut sama dengan ah, AI minus BI dikurang ah, CI minus BI dalam absolut ya. Ya, jadi AI minus CI sama dengan absolut dari AI minus BI dikurang CI minus BI. Ini kan kalau dibuka kurungnya ini bisa dicoret. Jadi AI minus CI. Lebih kecil sama dengan dari yang eh, DAB plus DBC. DAB-nya adalah yang ini. DAB itu yang ini maksudnya ya. Ini adalah yang ini. Lalu yang DBC adalah yang ini ketika sigmanya dicoret gitu ya. Maka bisa diperoleh sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari nilai absolut AI lebih dikurang CI itu akan menjadi lebih kecil dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI kurang BI plus sigma I sama dengan 1 sampai N dari CI kurang BI gitu ya. Sehingga properti ketiga ini bisa terpenuhi. Ya. Jadi yang dikurang pasti akan lebih kecil dari yang ditambah ya untuk kondisi absolut. Sini kita akan review sedikit Hamming weight dan Hamming distance ya. Jadi jika C adalah kode word dengan panjang N, maka bobot Hamming atau Hamming weight itu adalah jumlah satu yang ada di C. Dan jarak Hamming atau Hamming distance antara kode word A dan kode word B dinyatakan dengan DAB yang merupakan jumlah posisi di kode word A dan kode word B yang berbeda. Kalau berbeda, pasti jika dijumlahkan satu nilainya. Bobot Hamming atau kode word pada kode word C, bobot Hamming dari kode word C adalah jarak Hamming antara kode word C dengan kode word zero. Atau Hamming weight C equal to Hamming distance zero dan terhadap Hamming distance C terhadap zero. Jarak Hamming DAB sama dengan Hamming weight A plus B. Nah, ini adalah ketentuan dari Hemingway dan Hamming distance yang harus kita pahami. Contohnya kita mempunyai kode vektor atau yaitu C1, C2, dan C3. Masing-masing memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Ada lima ini, 5 bit di dalamnya. Maka kita disuruh menentukan. Tentukan Hamming distance dari C1, C2, C1, C3, dan C2, C3. Untuk pertanyaan pertama, Hamming distance dari C1 dan C2 adalah Hamming weight dari C1 plus C2 sama dengan C1 plus C2. Yang ini C1 dan C2 ya. Hamming distance C1 C2 adalah Hemingway dari C1 plus C2. Kita coba tambahkan 1 plus 0, 1, 0 plus 1, 1, 1, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 0 plus 1 is equal to 1. Maka bisa dituliskan seperti ini. Maka Hamming distance-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5.
Dia ada 5 Hamming distance-nya. Ingat, Hamming distance itu sama dengan uh, Hamming weight dari kode word C1 ditambah C2. Dan Hamming weight itu adalah jumlah satu yang ada di kode tersebut. Maka kita bisa peroleh hasilnya adalah 5. Ya. Ketika C1 dan C3 Hamming distance-nya kita bisa cek di sini. Yang C1 dan C3 1 plus 1 adalah 0. Yang ini ya, C1 dan C3. 1 plus 1, 0. 0, 0 plus 1, 0. Sorry, 1 ya. 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 0 is 1. And 0 plus 1 is 1. So, the resultnya adalah begini. Ya. Hemingway 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Berapakah Hemingway-nya? Jumlah satunya ada berapa? 1, 2, 3. Maka Heming distance dari C1, C3 adalah 3. Begitu juga yang C2, C3, yaitu jumlahnya adalah 2 dengan menggunakan cara yang sama. Jadi kita bisa peroleh bahwa yang ini adalah 5, ini adalah 3, yang ini adalah 2. Pertanyaan B-nya, show that Hamming distance C1, C2 ditambah C2, C3 lebih besar sama dengan dari D Hamming distance C1 ditambah C3. Silahkan dimasukkan saja ya. C1, C2, 5 nilainya. C2, C3, 2. Maka 7 pasti akan lebih besar dari 3. Maka yang B is approved.